Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara sekalian hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema yaitu mementingkan diri sendiri dan cinta uang, yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Tetapi saya ingin membaca di dalam ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Untuk kesekian kalinya kita diingatkan bahwa hari-hari ini telah berada atau di mana kita berada di penghujung zaman. Karena kita sudah berada di penghujung zaman, maka kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat 17 dikatakan, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sangatlah jelas yang digambarkan oleh Rasul Paulus, ada bahaya-bahaya yang akan terjadi pada akhir zaman. Agar kita dapat bersikap waspada sehingga tidak memberi peluang kepada bahaya-bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, salah satu sifat yang sangat berbahaya dalam hidup ini adalah mementingkan diri sendiri dan cinta akan uang. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2 bagian A, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saat ini banyak orang lebih fokus pada dirinya sendiri, bahkan segala sesuatu dilakukan demi untuk keuntungan dirinya sendiri, dan tidak lagi mau peduli lagi dengan orang lain, yang dalam bahasa sekarang dikenal dengan lu, gue. Kamu punya urusanmu dan aku punya urusanku. Akhirnya hal ini mengarah kepada sifat tamak. Dan sifat tamak ini terjadi ketika seseorang sudah mulai cinta akan uang. Saudara-saudara sekalian, ketamakan dalam bahasa Yunani memakai kata epitumeo, yang berarti suatu keinginan yang begitu kuat dan menggebu-gebu terhadap sesuatu, baik atau buruk, yang dengan gigih diupayakan, diraih berapapun harganya, meski cara yang ditempuh itu salah dan merugikan orang lain. Ada contoh dalam Alkitab tentang seseorang yang tamak dan mencintai uang, yaitu namanya Ananias dan Safira. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, sifat mementingkan diri sendiri dan ketamakan terhadap uang mendorong mereka mendustai Roh Kudus dengan menahan sebagian hasil penjualan sebidang tanah.
Hati Ananias dan Safira sudah dikuasai oleh roh yang namanya cinta uang, sehingga mereka mulai berkompromi dan keluar jauh dari jalur rel kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, bukankah kini banyak orang yang rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya? Mereka tidak lagi mengindahkan ataupun mau tahu dengan hukum Tuhan maupun hukum manusia. Bahkan ada juga anak-anak Tuhan rela menjual imannya demi kekayaan, demi popularitas yang fana. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Ingat, sikap mementingkan diri sendiri dan tamak akan uang akan membawa seseorang kepada kehancuran. Sebaliknya, ketika kita menjadi pribadi yang tahu mengucap syukur dengan apa yang ada pada kita dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, maka kebahagiaan dan keberhasilan akan menyertai kita. Berhati-hatilah dengan dua hal yang saya sampaikan pada hari ini, yaitu sifat mementingkan diri sendiri ataupun mencintai uang. Memang kita tahu bahwa uang itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam hidup ini. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, jangan uang itu yang memperbudak kita, tetapi biarlah kita yang memperbudak uang. Jangan kita menjadi hamba uang, tetapi biarlah kita menguasai uang yang kita miliki, supaya dalam kehidupan kita tidak lagi fokus kita kepada harta yang ada, fokus kita kepada uang yang kita inginkan dalam hidup ini, tetapi fokus kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kita, yang selalu menolong kita, dan yang selalu memelihara kita. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, dan saya akan berdoa bagi saudara-saudara sekalian dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada hari ini firman-Mu datang kepada kami, mengajar kepada kami untuk kami tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri ataupun cinta akan uang, tetapi ajarilah kami untuk kami mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ajarilah kami untuk kami tidak bergantung kepada apa yang kami miliki, harta kekayaan yang kami miliki, tetapi kami tetap bergantung kepada Tuhan. Ajarilah kami untuk kami terhindar dari sifat tamak dalam hidup ini, supaya apa yang ada dalam kehidupan kami, apa yang kami punya, semuanya untuk hormat dan kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini.
Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami semua bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Kami berdoa supaya seluruh sidang jemaat Tuhan, atau siapa saja yang menyaksikan tayangan ini, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ampuni salah dosa kami, ampunilah kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai bertemu lagi di renungan-renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya.